يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu kembali di kajian syarah Sunan An-Nasa'i pada sore kali ini yang berbahagia. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kajian-kajian kita ini. Yang kali ini kita sampai di kajian hadis kedua, akan melanjutkan kajian hadis kedua atau memulai hadis kedua, masih di bab atau kitab At-Taharah, yang pada kali ini kita akan berbicara tentang as-siwak, sunnah siwak ketika di malam hari setelah bangun dari tidur. Hadis ini ringkas ya, dengan sanadnya insyaallah taala akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Semoga Allah taala menolong kita semua dalam mempelajari ilmu agamanya, terutama ilmu hadis. Kita mulai di sini dari sanad dan juga matanya insyaallah. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashu sufahu bis-siwak. Yashu sufahu bis-siwak. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashu sufahu bis-siwak. Jadi ini hadis riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Kita ulangi sekali lagi. Al-Imam An-Nasa'i berkata, akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id an Mansur an Jarir an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashu sufah bis-siwak. Kita artikan terlebih dahulu. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Telah mengabarkan kepada kami, itu kata Imam An-Nasa'i, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Qutaibah bin Sa'id. Ditakwilkan kilahuma qala, mereka berdua berkata, hadis ini diriwayatkan dari Mansur. Mansur berkata dari Jarir. Jarir berkata dari Abu Wa'il, dan Abu Wa'il berkata dari Hudzaifah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, misalnya beliau terbangun di malam hari, yashu sufahu bisiwak, beliau
menggosokkan mulutnya dengan siwak. Kita pelajari sedikit satu persatu dari rijalus sanadnya. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan juga nanti Qutaibah bin Sa'id. Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hanzali, yang disebut biasa dikenal Ishaq ibnu Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah Al-Marwazi, seorang imam, hafiz, mujtahid, thiqah dan imam dari para ahli hadis. Beliau adalah sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan beliau adalah gurunya para imam pemilik kitab-kitab induk hadis seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di antara murid beliau, juga Muslim bin Al-Hajjaj, kemudian Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah guru dari ashab kutub sittah, guru dari para pemilik kitab-kitab induk yang 6 kecuali satu, Ibnu Majah. Ya. Imam Ahmad berkata sebagai orang sepantaran dengan beliau dari segi zaman, la a'lamu li Ishaq nadhira. Ishaq indana min a'immatil muslimin. Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu ada nadhir, ada orang yang sepantar, yang semisal dengan Ishaq. Ishaq bagi kami itu adalah imam, ya, termasuk dari para imam, di antara golongan para imam kaum muslimin. Kemudian Al-Khaffaf berkata, amla alaina Ishaq 11,000 hadis min hifdhihi ثم قرأها يعني من كتابه فما زاد ولا نقص. Al-Khaffaf berkata, Ishaq bin Rahawayh ini telah mendiktekan atas kami 11.000 hadis dari hafalan beliau, yang kemudian beliau membaca dari kitabnya, dan beliau saat membaca tidak menambahkan dan tidak mengurangi apa isi kitabnya beliau. Subhanallah, seorang imam ahli hadis, beliau wafat pada tahun 238 sebagaimana yang dikatakan oleh muridnya, yaitu Imam Al-Bukhari. Kemudian perawi berikutnya setelah disamakan dengan Ishaq bin Rahawayh, yaitu Ishaq bin Ibrahim, kan akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Qutaibah bin Sa'id. Tapi kita ulangi, Qutaibah bin Sa'id adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Thaqafi dari Baghdad, seorang yang thiqah. Sudah kita jelaskan pada hadis pertama di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada Jarir bin Abdul Hamid. Jadi di sini perawinya Ishaq bin Ibrahim dan juga Qutaibah bin Sa'id. Mereka berdua meriwayatkan hadis ini dari Jarir bin Abdul Hamid. Dari Jarir bin Abdul Hamid dari Kufah. Ya. Jarir bin Abdul Hamid wafat pada tahun 188 Hijriah. Dikatakan oleh Ali bin Al-Madini tentang beliau bahwasanya Jarir ini adalah kana sahibal lail, ya. Beliau adalah orang yang suka bertahajud di malam hari, menghabiskan malamnya untuk tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ishaq bin Ibrahim
bersama dengan Qutaibah bin Sa'id. Mereka meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Jarir. Nah, Jarir meriwayatkan hadis ini dari Mansur. Siapakah Mansur? Mansur bin Al-Mu'tamir bin Abdullah As-Sulami, Abu Attab. Ya, kunyahnya Abu Attab. Juga dari Kufah sebagaimana Jarir tadi. Wafat pada tahun 132 Hijriah. Mansur bin Al-Mu'tamir meriwayatkan hadis ini dari seorang tabi'i yang dikenal masyhurnya dengan Abu Wa'il. Masyhurnya dikenal sebagai Abu Wa'il. Abu Wa'il itu adalah Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Abu Wa'il itu adalah Syaqiq bin Salamah Al-Asadi, seorang dari Kufah juga, seorang yang thiqah. Wafat pada khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Abu Wa'il meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman atau Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman seorang sahabat Nabi, ya, dan wafat pada tahun 36 Hijriah sebagai orang yang wafat dalam perang. Itu adalah sedikit dari jabaran, sedikit sekali dari Rijalus Sanad. Tadi kita mulai dari dua gurunya Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, yaitu Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali, yaitu Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, dan beserta juga dengan Qutaibah bin Sa'id, yang mana kedua guru Al-Imam An-Nasa'i ini meriwayatkan hadis ini dari Jarir. Dan kemudian terangkat ke atas dari Mansur, kemudian dari Abu Wa'il, dan berujung pada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dikatakan bahwasanya hadis ini termasuk dari khumasiyat al-musannif, karena ada 5. Di sini rantai antara Imam An-Nasa'i sampai kepada Nabi ada 5. Yaitu pertama Ishaq bin Ibrahim dan Qutaibah bin Sa'id, kemudian Jarir, kemudian Mansur, kemudian Abu Wa'il, dan terakhir Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka ketika jumlahnya 5, disebutlah termasuk dari khumasiyat An-Nasa'i dalam hadis ini. Dan perawinya semua ini adalah perawi yang thiqah dan masyhur. Semuanya berasal dari Kufah kecuali Qutaibah bin Sa'id yang asalnya dari Baghla. Ya. Baik, itu adalah hal-hal yang sedikit berkaitan dengan sanad hadis ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan matan yang dikeluarkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau qama min al-lail, bangkit dari malam, yaitu maksudnya adalah bangun dari tidur malam, disyarah oleh para ulama maksudnya adalah lit tahajud, untuk bertahajud, untuk salat tahajud. Karena dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah, riwayatnya Hudzaifah bin Al-Yaman, idza qama lit tahajud, ya. Dan begitu juga dengan riwayat Muslim, ya. Yani kana Rasulullah SAW idza qama lit tahajud, jika bangun untuk tahajud. Dikatakan oleh sebagian ulama, zahir dari hadis ini, nas yang dikeluarkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, hukum ini, ya, mu'allaq, ya, dengan mujarrad al-qiyam.
Ya. Kalau misalnya dilihat karena Rasulullah SAW idza qama minal lail. Qama minal lail kalau dilihat dari lafalnya yaitu bangkit dari tidur malam. Zahirnya dari konsekuensi pemaknaannya adalah bahwasanya hukum disunnahkannya bersiwak di sini itu dikaitkan dengan apapun yang disebut al-qiyam, bangun dari tidur malam. Baik itu untuk salat atau untuk selainnya. Iya. Nah, baik itu untuk salat atau selainnya. Itu kalau misalnya kita melihat dalam riwayat Imam Nasa'i. Karena riwayat Imam Nasa'i yang tadi dengan sanadnya beliau rahimahullah itu dari Ishaq bin Ibrahim dan juga Qutaibah bin Sa'id dari Mansur dari Jarir. Ya, jadi kan tadi sanadnya akhbarana Ishaq bin Ibrahim ya bin Rahawi dan juga Qutaibah bin Sa'id an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah SAW idza qama minal lail. Idza qama minal lail. Maka langsung idza qama minal lail. Yashu sufahu bisiwak, menggosokkan mulutnya dengan siwak. Zahir riwayat Nasa'i ini menunjukkan bahwasanya hukum syaus al-fah bisiwak yaitu bersiwak itu kepada keumuman bangun dari tidur malam, baik itu untuk salat maupun untuk lainnya atau sekadar bangun. Yang penting bangun dari tidur malam disunnahkan untuk bersiwak menurut konteks atau menurut pemahaman terhadap zahir hadis riwayat Nasa'i ini. Tetapi ketika lafal ini berlaku umum, kemudian didatangkan nas lain yang seriwayat dengannya juga yang memperlakukan adanya taqyid khusus, maka al-'am dibawa kepada al-khas. Maksudnya apa? Kita lihat di sini riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabus Shalah. Kana Rasulullah SAW idza qama lit-tahajjud. Rasulullah kalau misalnya bangun lit-tahajjud, untuk tahajud, maka bisa kita katakan berarti sunnah ini muqayyadah. Sunnah ini muqayyadah, yaitu terkait dengan kondisi tertentu. Yaitu kondisi apa? Kondisi ada niatan untuk tahajud. Maka sunnah yang ini, yang di dalam hadis ini muqayyadah, dikaitkan dengan adanya keinginan untuk tahajud. Jadi tidak pada keumuman bangun dari tidur malam. Ya. Jadi ada hadis, ada di sini ada penguatan tersendiri terhadap salat tahajud, sunnah siwak sebelum salat tahajud. Penguatannya di hadis ini. Adapun dalil akan dianjurkannya bersiwak di setiap waktu, itu ada dalil lain. Itu sunnah di setiap waktu jelas. Tapi ada sunnah yang lebih dikuatkan, muakkadah, di waktu-waktu tertentu. Di antaranya yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ini. Ya. Sebagaimana ada taqyid lit tahajud dalam Sahih Al-Bukhari Kitabus Shalah. Berarti pertama, hukum ini ditakyid, yaitu hukum tentang ditekankannya bersiwak di sini ditakyid setelah bangun pada malam hari. Itu pertama. Yang kedua, ditakyid dengan adanya maksud untuk sholat tahajud. Gitu hukumnya. Tetapi dalam riwayat Aisyah,
yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, ada hadis dari Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala nahar fayastayqidh illa tasawwaka qabla an yatawadda. Itu adalah hadis riwayat Aisyah dalam Sunan Abi Dawud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala nahar fayastayqidh illa tasawwaka qabla an yatawadda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dalam Abu Dawud, tidak tidur malam ataupun siang kemudian bangun kecuali pasti beliau bersiwak sebelum beliau berwudu. Tetapi ini kan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan dengan kuatnya siwak di semua macam tidur, di semua keadaan, di semua waktu, baik siang ataupun malam. Ya. Tetapi riwayat Abu Dawud ini di dalamnya dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Juda'an yang dihukumi oleh banyak dari para ulama seorang yang dhaif. Sehingga hadis ini yang bersifat sangat umum untuk semua tidur, ya, semua macam bangun tidur baik siang maupun malam, tidak bisa melebarkan hukum, ya. Hadis ini tidak bisa melebarkan hukum sunnah muakkadahnya siwak setelah bangun tidur pada umumnya, melainkan sunnah muakkadahnya siwak itu lebih tepat jadi di bangun malam untuk tahajud, dengan dalil riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi idza qama, karena Nabi Rasulullah SAW idza qama lit-tahajjud, jika bangun tidur malam hari untuk bertahajud, untuk sholat, ya. Jadi itu. Sekarang kita insyaallah sudah paham hukum ini, hukum yang muqayyad pada waktu tertentu. Sunnah muakkadahnya muqayyadah pada waktu tertentu, yaitu kapan? Bangun tidur malam dengan niatan untuk salat malam. Baik, alhamdulillah. Kemudian yashusu, ya, kana Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasa'i, kana Rasulullah SAW idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Apa makna yashusu? Syasa yashusu, maknanya adalah dallaka yudalliku, yaitu mengorek ke bagian dalam mulut, ya, mengorek ke bagian dalam mulut, ya, gigi maupun lidah, gigi maupun lidah, itu yashusu. Pada asalnya syasa yashusu juga bermakna ghasala yaghsilu, yaitu mencuci. Nah, di sini mencuci mulutnya dengan siwak. Fahu, fa di sini maknanya adalah mulut. Ya, maknanya adalah mulut. Jadi dia mansub, ya. Dua kata ini, fa dan hu. Fa ini isim zahir biasa, artinya mulut. Dia mansub bil alif, dengan adanya alif. Kemudian hu di sini dhamir al-jar bil idhafah, ya, mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin bil idhafah. Mulutnya beliau, jadi beliau menggosok mulutnya beliau bisiwak, dengan siwak. Itu kapan? Ketika beliau bangun tidur pada malam hari dengan niatan untuk tahajud. Baik, hadis ini hadis yang alhamdulillah sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i sebagaimana masyhurnya, baik dia di sini di Sunan As-Sughra, ya alhamdulillah, Al-Mujtaba, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,
dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. Ya, Al-Bukhari menulisnya atau menyitir hadis ini di kitab Sahih Bukharinya, di kitab At-Taharah. Ya, beralih nanti ke juga sanadnya ke Jarir dari Mansur, dan dalam kitab Al-Jumu'ah dalam Sahih Al-Bukhari dari Sufyan, nanti nyambungnya dari Sufyan ke jalur Mansur juga, dan juga Husain, dan seterusnya dari kitab Salatul Lail juga. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, ya. Dan seterusnya Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Ahmad rahimahullah wa rahimahumullahu jami'a juga meriwayatkan hadis ini sekitar sebanyak 4 riwayatan. Begitu juga dengan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, juga Abdul Razzaq juga Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, dan juga Abu Daud At-Tayyalisi, dan juga Abdul Razzaq As-San'ani, ya, semuanya dari jalur Ma'mar, dari seseorang dari Al-Hasan. Tetapi riwayat-riwayat ini, terutama ya riwayat-riwayat mereka ini, ya, selain riwayat dari Ashabus Sunan yang masyhur, riwayat dari imam-imam yang saya sebutkan tadi, mereka riwayatnya dari jalur Ma'mar, dari rajulin, dari seseorang dari Al-Hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan makna yang seperti hadis yang kita pelajari hari ini. Tetapi dalam sanadnya, tadi kita bilang dalam sanadnya kan dari jalur Ma'mar an rajulin anil Hasan qala Rasulullah, kan. Nah, lafal rajul dengan nakirah seperti ini itu ya mubham, maksudnya sini, dan juga itu pertama mubham, yaitu majhul, siapa dia nih, nggak ketahuan rajul ini siapa. Itu pertama, kecacatan sanadnya. Kecacatan kedua disebutkan an rajulin an Hasan anil Hasan, ya, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al Hasan di sini Al Hasan Al Basri, maka di sini mursal. Maka ada 2 ilat dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam ini. Namun ala kulli hal, hadis yang kita bawakan pada hari ini semuanya adalah dihukumi oleh para ulama sebagai hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. Baik. Ini menunjukkan di sini bahwasanya pada asalnya bersiwak itu sunnah biasa. Bersiwak sunnah fi kulli hal. Tetapi ada beberapa momentum kesunahan bersiwak menjadi sunnah muakkadah. Kapan saja itu? Pertama, indal qiyam ila shalah, ketika bergegas untuk sholat, ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bergegas untuk sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Karena yang pada asalnya ada hadisnya, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salat, ataupun di riwayat lain 'inda kulli wudu. Hadis ini sahih. Seakiranya tidak aku beratkan untuk umatku, ini akan memberatkan takutnya, maka aku pasti akan memerintahkan umatku untuk bersiwak untuk setiap sholat, baik fardu maupun sunnah. Jadi pertama, ketika mau sholat disunahkan bersiwak. Yang kedua, inda isfiralil asnan, ketika menguningnya gigi kita, maka disunahkan bersiwak. Ketiga, indal wudu, ketika berwudu, ya sebagaimana yang masyhur, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu atau ma'a kulli wudu. Yang keempat, inda qiraatil Quran. Jelas ini merupakan adab. Ya, sebelum kita membaca Al-Quran, kita perbagus nuansa mulut kita.
Dan yang kelima, ketika berubahnya aroma mulut, baik karena tidur, baik karena makan, ya, makanan dan seterusnya yang membuat adanya bau, ya, tak sedap, atau karena azm, yaitu tul as-sukut, banyaknya berdiam, tidak pernah membuka mulutnya, diam aja, maka disunnahkan untuk bersiwak dengan sunnah yang lebih ditekankan. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Jadi bisa saja keumuman dari bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur itu, pas saat bangun kita mendapatkan mulut kita rasanya tidak enak, bau dan semacamnya, maka siwak itu disunahkan secara muakkadah, ya. Itu karena ketika apa? Ketika kerasa bau mulut, ya. Adapun kalau tidur bangun kemudian tidak ada perubahan bau mulut, maka tidak disunnahkan secara muakkadah, melainkan sunnah biasa saja. Baik, jadi itu adalah faedah dari hadis yang bisa kita berikan pada hari ini, walillahil hamd. Jadi kalau misalnya kita mau murajaah hadis kedua ini, ya, dari sanad dan matannya, Imam An-Nasa'i berkata, gimana tadi? Akhbarana Ishaq bin Ibrahim berarti kan dua gurunya Imam An-Nasa'i, dari Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah bin al-Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nah, itu penting, layak untuk kita hafalkan karena ini termasuk dari kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hadis pertama yang sebelumnya telah kita bahas, ya, dari akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Ya, ini Imam Nasa'i meriwayatkan juga hadis pertama dan kedua dari Qutaibah bin Sa'id. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. An Az-Zuhri, dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ya, dari Imam Az-Zuhri, ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri maksudnya. Ya, jadi tadi akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Salamah. Abi Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Itu sudah kita bahas di pekan sebelumnya, alhamdulillah. Dan murajaah hadis kedua, akhbarana siapa? Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id. Satu tingkatan. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, yaitu Ishaq bin Rahawai, gurunya para imam induk ahli hadis, pemilik kitab induk hadis. Itu mereka berdua meriwayatkan hadis ini dari Mansur. Astagfirullah. Dari Jarir. Nah, kemudian Jarir meriwayatkan hadis ini dari Mansur, dan Mansur meriwayatkan hadis ini dari Abu Wa'il, seorang tabi'i, ya. Dan Abu Wa'il meriwayatkan hadis ini dari Hudzaifah bin al-Yaman, yang kemudian berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Semoga Allah taala memudahkan jalan ana dan juga jalan antum dalam mempelajari hadis-hadis Nabi dan menghafalkannya. Jika memang mampu dengan sanad, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi itu yang bisa kita sampaikan dari kajian Sunan An-Nasa'i. Semoga Allah Ta'ala berikan berkah dan taufik pada kajian-kajian kita, dan semoga kajian ini bermanfaat untuk ana pribadi dan juga antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.